Akbar. Kami betul-betul kecewa. Apa yang dikatakan tadi, lalu kemudian ini menjadi bahan ejekan, ini menjadi bahan olok-olokan, dan ini dijadikan bahan yang bernama Panji. Tentu ini sangat melukai hati saya, tentu ini sangat melukai hati kami. Itu merupakan pelanggaran besar, pelanggaran daripada pasal yang saya sampaikan hari ini, teman-teman. Panji Pragiwaksono, nama ini kan nggak begitu asing bagi telinga banyak orang, khususnya orang-orang yang menyukai stand up komedian. Panji Pragiwaksono membuat lelucon tentang dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang dapat konsensi tambang lewat politik. Akhirnya, saya pemuda kedua organisasi tersebut, namanya Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah, melaporkan Panji ke polisi. Pengurus besar kedua organisasi tersebut tidak mengakui saya pemuda ini. Bukan sikap resmi, kata mereka. Tapi laporan sejauh yang saya baca tetap jalan. Reaksi publik akhirnya kan terbagi dua. Ada yang bilang ini namanya sensor, padahal lelucon itu seharusnya bebas. Ada yang bilang ini namanya penghinaan, dan Panji itu harus bertanggung jawab. Saat buka-buka X, atau yang dulu dikenal dengan Twitter, saya dapat meme yang cukup lucu. Lucu banget. Komedi diseriusin, jabatan dibercandain. Tapi apa yang terjadi jika slogan ini sebenarnya salah? Bukan salah dalam arti nggak lucu, tapi dalam arti meme ini terlalu menyederhanakan masalah yang jauh lebih rumit dari dugaan kita semua. Oke, saya ingin mengulas terlebih dahulu tentang meme itu. Mengapa slogan di dalam meme itu menarik? Karena, minimal bagi saya, ia menangkap frustasi yang realistis. Kita bisa menghabiskan berjam-jam berdebat apakah lelucon Panji itu menyinggung atau tidak. Tapi kabinet gemuk yang Panji kritik gimana? Menteri yang dapat tambang lewat politik dagang sapi gimana? Akhirnya itu kan jadi fenomena biasa aja. Slogan itulah yang membuat punya validitas. Kita itu memang lebih mudah tersinggung oleh pelanggaran simbolik daripada pelanggaran material. Tapi apa yang terlewat? Mungkin lelucon Panji itu menyinggung justru karena ia mengekspos korupsi yang kita pilih untuk kita abaikan. Jadi kalau sudah begini, ketersinggungan bukan lagi kecelakaan. Ketersinggungan itu hanyalah fitur, semacam respon terhadap kebenaran yang tidak nyaman. Sekarang pertanyaannya begini, apakah ketersinggungan itu valid? Panji tidak hanya mengkritik ormas, Panji juga menyinggung Gibran ngantuk, kabinet gemuk, politik balas budi, macam-macam lah. Dia menyinggung banyak orang di 2 jam durasinya. Tapi yang memicu laporan polisi, sejauh yang saya tangkap gak lelucon tentang tambang. Jadi ada orang yang melaporkan Panji atas nama 2 organisasi terbesar di Indonesia. Kalau saya hitung-hitung, Nahdlatul Ulama itu kan punya lebih dari 60 juta anggota. Muhammadiyah juga punya 30 juta anggota. Totalnya kan lebih dari 90 juta orang. Tapi kemudian pengurus besar Nahdlatul Ulama memberikan pernyataan resmi. Mas Ulil Absar Abdallah menegaskan kalau organisasi itu ya tidak merepresentasikan PBNU. Dan memang setelah saya cari tahu, memang tidak ada lembaga, badan otonom NU, maupun perkumpulan NU yang bernama Angkatan Muda NU. Mungkin mereka melakukannya karena Panji itu menyerang sesuatu yang sakral, semacam legitimasi moral organisasi keagamaan. Terlepas organisasi yang mengatasnamakan NU tadi itu tidak ada, namun ada satu hal yang membuat saya tertarik. Organisasi yang mengatasnamakan laporan polisi ini sepertinya pengen menyampaikan kesan bahwa ini loh kemarahan kolektif umat Islam terhadap penghinaan. Pertanyaannya, apa perlunya kesan seperti itu ditegaskan? Saya tidak memvalidasi pelaporan itu, toh bukan organisasi resmi NU juga. Tapi yang ingin saya pertanyakan adalah, kenapa kesan bahwa NU tersinggung itu perlu ada orang yang merealisasikannya? Meskipun itu dari orang, oknum, atau penumpang gelap yang mengatasnamakan NU. Akhirnya saya baca beberapa artikel yang diberikan oleh Gemini. Jadi ada psikolog bernama Peter McGraw punya teori begini. Humor itu muncul ketika ada pelanggaran norma yang secara bersamaan terasa aman. Lelucon yang sama bisa jadi lucu atau menyakitkan, atau jatuhnya itu menyakitkan, tergantung pada satu hal, jarak psikologis audiensnya. Untuk penonton Netflix yang random, entah berasal itu dari Jakarta atau New York, lelucon Panji tentang tambang ormas ya mungkin terasa aman karena jauh dari kehidupan mereka. Jadi mereka itu bisa tertawa lepas tanpa ada konsekuensi apa-apa. Tapi untuk kader Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah yang diwakili sayap ormas abal-abal tadi, tidak ada jarak. Bagi mereka, ini bukan sekadar lelucon. Ini adalah semacam serangan terhadap identitas mereka sebagai warga NU, terhadap institusi yang mereka hormati. Dan mungkin ini yang sering dilupakan ya. Panji memang rakyat biasa.
sama seperti kita. Tapi harus diakui dia itu bukan rakyat kecil biasa. Dia kan selebriti, orang kaya, dengan akses platform global yang ditonton jutaan orang, Netflix. Ketika dia membuat lelucon tentang organisasi berbasis massa akar rumput, ada santri, ada warga, ada petani, ada nelayan, dan orang-orang yang tidak punya mikrofon, siapa yang sebenarnya lebih leluasa dan lebih berkuasa dalam menghina? Argumen, ya ini kan cuma lelucon. Sebenarnya ini mengasumsikan bahwa lelucon itu kan tidak punya dampak realistis. Saya teringat komedian asal Amerika atau Australia siapa, tapi ini yang cerita Adriano Colby. Pesan dari komedian itu seperti ini. Orang-orang itu kan butuh puluhan tahun untuk meruntuhkan Roma, butuh puluhan tahun untuk meruntuhkan Persia. Prosesnya juga sangat panjang. Nyiapin pasukan lah, nyusun strategi lah, menelan banyak korban lah, bla 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 bla. Tapi lewat komedi yang menghina Raja Roma, Raja Persia atau Raja Bizantium, seketika raja-raja besar itu kan bisa langsung runtuh. Yang bisa saya tangkap dari cerita Adriano Colby adalah, dan ini ternyata ada riset akademiknya, lelucon yang mengejek kelompok tertentu itu bisa menurunkan rasa hormat terhadap kelompok tersebut. Bisa juga mengurangi kesediaan untuk bekerja sama dengan mereka, bahkan memperkuat stereotyping yang cukup berbahaya. Jadi ketika saya pemuda ormas abal-abal tadi melaporkan Panji, meskipun tidak mewakili dan tidak diakui sebagai representasi PBNU, namun mereka memang ingin memberikan kesan seperti itu. Tapi itu baru separuh cerita, karena bagi saya ada alasan kuat kenapa kritik terhadap institusi keagamaan itu harus dilindungi. Bahkan ketika kritik itu menyakitkan. Sejarah kan memberikan kita pola yang cukup berulang ya. Ada Lenny Bruce yang ditangkap berkali-kali pada tahun 1960-an karena menggunakan kata-kata vulgar dan mendiskusikan topik seksual. Pemerintah akhirnya kan bilang kalau ini korupsi moral, terutama untuk kaum muda ya. Butuh puluhan tahun sampai pengadilan itu akhirnya memutuskan Bruce bukanlah pelaku kriminal. Dia adalah pengkritik sosial. Pola yang sama kan terjadi di Indonesia. Undang-undang pencemaran agama dan penghinaan itu kan digunakan berulang kali. Bukan untuk melindungi perasaan, tapi untuk membungkam minoritas, membungkam disiden politik, dan membungkam pemikiran yang heterodoks. Maksud yang ingin saya sampaikan adalah, jika kita mengkriminalisasi semua orang yang memunculkan ketersinggungan, ya maka semua orang juga rentan. Siapa nanti yang menentukan apakah lelucon itu cukup menyinggung atau tidak, dan layak atau tidak untuk dihukum? Stand up komedian, mayoritas, kelompok yang paling vokal, ataukah negara? Tapi mau siapapun itu, tidak ada yang boleh lupa bahwa lelucon Panji tentang tambang itu punya basis faktual. NU dan Muhammadiyah kan memang menerima konsensi tambang. Politik memang transaksional. Dan saya pun itu pernah menyampaikan kritik kepada Gus Yahya, ketua PBNU sekarang. Jadi gini Gus, bertransaksi dengan politisi di negeri yang cukup korup seperti ini, bisa-bisa nanti itu koruptornya nambah satu lagi. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada penonton adalah, apakah kita ingin hidup dalam masyarakat di mana kebenaran yang tidak nyaman itu tidak boleh diucapkan karena takut menyinggung perasaan kita? Jadi pertanyaan siapa yang benar? Nah, ini pertanyaan lucu yang sepertinya tidak pernah ada yang disepakati jawabannya. Taruhlah di kasus ini ada dua kubu ya. Kubu pro kebebasan berbicara lewat komedi dan kubu yang membela martabat. Taruhlah seperti itu. Bagi saya, privilege mereka sebagai komedian seolah-olah membuat mereka itu leluasa untuk menertawakan apapun. Jadi mereka mungkin mengabaikan bahwa tidak semua orang itu punya platform untuk melawan balik, dan jarak psikologis orang-orang dengan simbol yang dibuat bercanda bisa sangat berbeda-beda. Ini hanya indikasi dan kecenderungan. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa semua komedian memiliki kriteria yang sama. Dan saya menyimpulkan seperti itu juga karena ada playlist yang dulu dikelola oleh Coki Pardede dan Adriano Colby yang bernama The Cost of Being Funny. Kembali lagi di The Cost of Being Funny, tentunya bersama saya Coki Pardede dan Tretan Muslim. Jadi ada harga yang harus dibayar untuk menjadi lucu. Kalau mau dilihat dari sisi yang berbeda, ini kan jadi bukti bahwa tidak semua komedi itu kan aman. Beberapa kebenaran itu tidak bisa dimasukkan ke dalam struktur komedi tanpa menjadi ikut serta dalam bahaya. Itulah kenapa ada istilah tepi jurang untuk komedi-komedi yang agak berbahaya. Kemudian kubu yang membela martabat kelompok seringkali menolak mengakui bahwa perlindungan perasaan itu bisa jadi pintu masuk untuk sensor, untuk represi,
toleransi untuk ormas menggeruduk komedian di tempat kerja mereka. Mereka mungkin bisa mengabaikan bahwa status mereka sebagai korban komedi dan korban ketersinggungan ini bisa dipersenjatai untuk membungkam kritik yang valid yang disampaikan lewat komedi. Saya suka komedi, apalagi saya juga Gus Durian. Tentu saya suka komedi. Tapi sejauh yang saya gali, sepertinya kita memang tidak punya semacam kerangka kerja yang mampu menyelesaikan ini. Entah karena memang kita sendiri tidak mau sepakat atau kita masih dalam proses menegosiasikan. Kendati pun demikian, supaya ini menjadi sangat teoretis, bagi saya demokrasi kan tidak selalu tentang semua orang itu kan harus setuju ya. Kadang-kadang demokrasi itu tentang hidup bareng meskipun nggak setuju. Ya karena harga kebebasan dari demokrasi kan ya ketidaknyamanan. Tentu saya tidak nyaman ketika kiai saya disinggung, dikritik, dibuat meme, bahkan dibuat bahan percandaan. Namanya juga ketidaknyamanan. Tapi menyebut ini sebagai harga juga tidak berarti saya tahu siapa yang harus membayar. Siapa tahu ini jadi proses yang memang diperlukan untuk menegosiasikan. Kita menegosiasikan batas-batas melalui konflik. Karena bagi saya yang berbahaya adalah berpikir ada solusi sederhana. Karena nggak bisa disederhanakan. Kembali ke pertanyaan awal. Apakah lelucon Panji menyinggung? Kemungkinan besar iya. Untuk sebagian orang yang jarak psikologisnya itu sangat dekat dengan objek yang dibuat bahan tertawaan Panji. Tapi kan menurut kawan akrabnya Gibran, yaitu Tretan Muslim, Gibran sendiri kan nggak tersinggung.